warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Ukom Bidan, Official Bidan Channel hari ini akan membahas tentang tips dan trik lulus Ukom Bidan. Ayo teman-teman, ikuti terus, like, komen, dan subscribe biar channelnya semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman dalam berjuang di Ukom tahun 2021 ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini saya udah buat rangkumannya ya teman-teman. Jadi untuk tips dan trik lulus Ukom Bidan. Jadi yang pertama teman-teman, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu yang paling utama ya teman-teman. Apapun agamanya, kita tetap harus berdoa dulu. Kemudian yang kedua, saat Ukom, baca pertanyaan, dapatkan kata kunci. Jadi, kalaupun soalnya itu kasus, teman-teman, ada soal ceritanya, teman-teman baca dulu pertanyaannya. Terus dapatkan kata kunci di pertanyaannya, baru teman-teman baca soal ceritanya ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah dapat kata kuncinya dari soal ceritanya, kata kuncinya di soal dan di pertanyaan dan di soal cerita ya teman-teman. Setelah teman-teman dapat kata kunci, teman-teman bisa menganalisa dan ambil keputusan sesuai dengan data yang ada di soal cerita itu atau berdasarkan pertanyaan ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu terkecoh gitu, karena misalkan ada jawaban yang hampir mirip. Nah, teman-teman biar nggak terkecoh harus berdasarkan dengan data dan pertanyaan ya teman-teman. Kemudian teliti. Nah makanya tadi biar teman-teman gak terkecoh, teman-teman harus teliti. Terus dalam mengerjakan soal, teman-teman harus tetap tenang dan tidak stres. Yang paling utama, prioritaskan menjawab soal yang mudah ya teman-teman. Oke, tips dan trik lulus Ukom Bidan dari Official Bidan sampai di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tips dan trik untuk menjawab soal ya teman-teman. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini dia teman-teman pejuang Ukom Bidan. Saya akan memberikan trik menjawab soal atau pertanyaan yang biasanya keluar di soal Ukom Bidan. Biasanya ya teman-teman. Nah ini dia. Nah inilah pertanyaan yang biasanya keluar di soal uji kompetensi bidan. Saya udah 2 kali uji kompetensi bidan teman-teman. Saya uji kompetensi bidan D4, selanjutnya saya uji kompetensi bidan profesi. Jadi saya sudah sampai lulus di profesi teman-teman, alhamdulillahnya. Makanya saya mau bagi trik sama teman-teman pejuang Ukom Bidan. Jadi biasanya yang sering keluar itu pertanyaannya tentang tindakan awal atau tindakan segera. Nanti biasanya contohnya ya teman-teman, biasanya nanti di pertanyaannya begini. Tindakan awal yang dilakukan terhadap Nyonya A adalah kayak gitu. Atau tindakan segera yang dilakukan terhadap Nyonya A adalah kayak gitu teman-teman. Nah, biar teman-teman gak bingung, jadi intinya kalau di pertanyaan itu tentang tindakan awal atau tindakan segera, kata kuncinya teman-teman, nah ini dia kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu stabilisasi untuk mengatasi masalah teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu di soal ceritanya itu kasusnya itu tentang apa gitu. Kalau misalkan kasusnya perdarahan pada ibu hamil nih teman-teman. Nah yang ditanya tindakan awal atau tindakan segera yang harus dilakukan kepada Nyonya A adalah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah stabilisasi untuk mengatasi masalah sebelum dirujuk. Jadi kalau tindakan awal atau tindakan segera itu jangan teman-teman langsung jawab rujuk. Itu namanya bukan tindakan awal teman-teman. Jadi teman-teman itu harus melakukan stabilisasinya dulu. Jadi di sini langkahnya itu wajib berurutan. Misalkan kayak perdarahan. Kalau pada ibu hamil perdarahan, berarti tindakan awalnya itu apa? Tindakan awalnya adalah
pasang infus. Jadi nanti temen jawabnya harus pasang infus gitu. Biasanya kan perbaiki keadaan umum ibu dengan pasang infus gitu. Karena kenapa kok pasang infus yang dipilih? Kenapa nggak pasang oksigen? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Karena kalau ibu hamil dengan perdarahan, dia kan keluar darah tuh teman. Otomatis ibu hamil itu kekurangan cairan. Nah, biar balance, maka kita lakukan pemasangan infus, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau pertanyaannya tindakan awal atau tindakan segera, maka teman-teman harus stabilisasi keadaan umumnya dulu ya teman-teman sebelum dirujuk. Itu wajib berurutan. Diingat ya teman-teman. Terus soal yang kedua, itu biasanya pertanyaan adalah asuhan yang tepat atau tindakan yang tepat atau penata laksanaan. Nah, kalau pertanyaannya dari 3 ini, maka kata kunci untuk menjawab soalnya adalah ini dia teman-teman. Jadi kalau yang ini baru jawabannya secara umum. Jadi kalau misalkan kayak tadi kasusnya perdarahan dalam kehamilan teman-teman, yang ditanya apakah asuhan yang tepat yang dilakukan bidan terhadap Nyonya A dengan kasus perdarahan tadi, maka jawabannya yang tepat adalah dirujuk, ya kan teman-teman, karena dia perdarahan. Yang boleh melakukan penanganan perdarahan kan bukan bidan gitu. Jadi bidan segera merujuk gitu. Jadi kalau pertanyaannya asuhan yang tepat, tindakan yang tepat, atau penata laksanaan yang tepat, maka kita jawabnya secara umum. Ingat, kita harus lihat konteks pertanyaan dan pilihan jawaban juga ya teman-teman. Kayak yang tadi sudah saya contohkan. Jadi kalau misalkan ibu yang lagi udah pembukaan lengkap di soal cerita isinya ibu sudah pembukaan lengkap, ingin mengedan, maka asuhan yang tepat apa? Ya, contohnya kayak yang saya tulis itu, memimpin persalinan. Gitu ya teman-teman. Paham? Oke. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Tadi saya udah kasih tips dan trik lulus Ukom Bidan, kemudian trik menjawab soal. Semoga bermanfaat buat teman-teman pejuang Ukom Bidan 2021. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.